Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran bergerak dalam dua jalur yang saling bertolak belakang, perang dan diplomasi. Di halaman Teluk Arab, kedua negara tampak sedang berada di ambang perang terbuka setelah sejumlah alutsista canggih Amerika parkir di dekat Iran. Namun di pintu belakang, Washington dan Teheran dikabarkan tengah berbisik mencari jalan damai guna menghindari kehancuran total di kawasan Teluk. Trump berulang kali menyebut Iran mulai menunjukkan keseriusan untuk bernegosiasi, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan sebuah kebuntuan yang ruwet. Namun Teheran memberikan syarat yang sangat ketat. Mereka siap berdialog asalkan program rudal balistiknya tidak disentuh. Di sisi lain, Amerika Serikat mereka merasa tersandra oleh tanggung jawab besar untuk menjamin keamanan seluruh sekutunya di kawasan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi pembukaan jalur komunikasi untuk mencapai kesepakatan dan menghindari aksi militer. Presiden Donald Trump mengatakan pada Sabtu 31 Januari 2026 kalau Iran serius berbicara dengan Washington. Beberapa jam sebelumnya, Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan Teheran sedang mempersiapkan pembicaraan dengan AS, tapi enggan memberikan rincian lebih lanjut. Namun Iran tidak masuk ke meja perundingan tanpa garis batasan yang jelas. Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, menegaskan pembicaraan hanya boleh difokuskan pada program nuklir dan bukan pada pembatasan rudal balistik atau dukungan terhadap milisi regional. Araghchi turut menekankan diplomasi tidak akan efektif jika dibangun di atas intimidasi militer. Teheran bersedia membangun transparansi mengenai program nuklirnya jika sanksi ekonomi dicabut sepenuhnya. Namun mereka menolak mentah-mentah tuntutan Washington untuk memangkas persediaan rudal jarak jauhnya. Bagi elit di Teheran, rudal balistik adalah instrumen kedaulatan pertahanan yang tidak bisa ditawar. Hal yang sama juga berlaku bagi dukungan Iran terhadap proksi-proksinya di seluruh Timur Tengah. Posisi keras dipertegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pidato peringatan revolusi Iran, Khamenei memperingatkan bahwa setiap agresi militer dari Amerika Serikat akan memicu perang regional. Minggu 1 Februari 2026. حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما نام آوردیم و چه کردیم و به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمی‌هراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. Khamenei juga menuduh Washington berupaya merebut sumber daya energi Iran melalui dalih dukungan terhadap demonstran pro-demokrasi. Kondisi mendidih di kawasan Teluk membuat negara-negara tetangga Iran bertindak sebagai mediator aktif guna mencegah ledakan konflik. Turkiye, Mesir, dan Qatar kini tengah berupaya mengatur pertemuan tingkat tinggi di Ankara antara utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff dengan pejabat senior Teheran. Qatar secara khusus menjadi jembatan utama dengan mengirimkan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ke Teheran untuk meredakan ketegangan. Peran sebagai mediator ini menjadi krusial karena negara-negara Teluk menyadari bahwa serangan AS terhadap Iran akan menjadikan wilayah mereka sebagai target balasan pertama. Di sisi lain, Israel tetap mempertahankan sikap bungkam di depan publik, tetapi terus melakukan lobby intensif dengan AS. Israel mengincar perubahan rezim secara total di Iran dan menganggap kesepakatan yang hanya fokus pada nuklir adalah sebuah kesalahan strategis. Intelijen militer Israel khawatir tanpa pembatasan rudal balistik, ancaman terhadap Tel Aviv akan tetap nyata. Pergeseran sikap yang mengejutkan justru datang dari Arab Saudi. Melansir laporan Axios, Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman mengisyaratkan bahwa jika Trump tidak menindaklanjuti ancaman militernya terhadap Iran, hal itu justru akan memperkuat posisi rezim Teheran.
Padahal sebelumnya Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS menegaskan ia tak akan mengizinkan AS menggunakan wilayah udaranya untuk menyerang Teheran. Amerika Serikat kini menghadapi dilema besar karena harus memikul beban tanggung jawab ekstra dalam melindungi seluruh rekan sekutunya. Tentara AS terpaksa mengerahkan sistem pertahanan udara tambahan seperti Patriot dan THAAD ke Kuwait dan Arab Saudi. Masalahnya ketersediaan rudal THAAD sangat terbatas dan jangka waktu produksinya di Lockheed Martin membutuhkan waktu yang lama. Hal ini memaksa Washington untuk pintar-pintar mengelola aset pertahanan agar tidak habis dalam satu gelombang serangan rudal balistik Iran yang jumlahnya mencapai ribuan. Ini juga berujung pada pembengkakan anggaran militer bagi Washington. Meski ditekan harus bekerja ekstra melawan Iran, Trump tetap mengambil posisi mengancam dan tak mau mundur dari Teluk. Trump sendiri telah membalas pernyataan Khamenei soal potensi pecah perang regional pada Minggu 1 Februari 2026. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Trump juga mengaku belum membagikan rencananya dengan sekutu-sekutu Teluk di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat saat ini berada dalam titik paling krusial sekaligus berbahaya. Teheran secara tegas menolak batasan rudal balistik sebagai syarat damai. Sementara Washington dibayangi tanggung jawab moral dan militer untuk melindungi sekutu regionalnya dari potensi perang besar. Keberadaan mediator dari Qatar hingga Turkiye memberikan harapan tipis bagi solusi diplomatik. Namun dorongan dari Israel dan dinamika internal Arab Saudi terus membayangi meja perundingan. Kini bola panas ada di tangan Donald Trump untuk menentukan apakah kehadiran armada besar di Teluk akan berujung pada perjanjian baru dengan Iran atau justru dentuman meriam yang menandai dimulainya perang regional yang ditakuti dunia. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.